avoid hurting each other. Berupayalah untuk tidak saling menyakiti. Kalau saudara mau punya pernikahan yang happy, berusahalah tidak saling menyakiti. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang terjadi dalam rumah tangga, istri cerewetnya minta ampun, suami kasarnya minta ampun. Pernikahan yang seperti ini, jangankan bahagia, rasanya tinggal nunggu dia mati aja. Kita kalau nggak punya pilihan untuk bercerai, yang kita harapin apa? Dalam hati kecil kita mengharapkan pasangan kita diganti. Sama aja kita ngarapin dia mati. Berhentilah saling menyakiti. Belajar ini. What will make him or her upset? Belajar apa yang kira-kira bikin dia marah. Apa yang bakal bikin dia sakit hati. Hal-hal apa yang pasti membuat dia sedih. Belajar. Berusahalah untuk tidak membuat pasanganmu sedih. A happy wife, happy life. Istri yang gembira membuat hidup juga gembira. Menyakiti pasanganmu sama dengan menyakiti dirimu sendiri. Karena kita bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau suami disuruh Tuhan mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, kita nggak mungkin nyiksa badan kita sendiri. Amin. Kita kalau menyakiti pasangan kita sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Mungkin istrimu pendiam, mungkin suamimu pendiam. Omongan kasarmu dia telan aja. Bentakan-bentakanmu dia telan saja. Tapi saya mau kasih tahu, itu tinggal tunggu bom waktu. Suatu hari ketika dia buat keputusan untuk tidak lagi bersamamu, atau ada pria lain yang lebih penuh kasih sayang, atau wanita lain yang lebih lembut, saudara akan menyesal nanti. Berubahlah sebelum itu terlambat. Berhenti saling menyakiti. Belajar apa yang menjadi area-area sensitif dalam hidupnya. Kita menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Kenali latar belakang pasanganmu. Kalau dia seorang anak yang tumbuh besar tanpa kasih sayang, dia punya mamah yang kasar ngomongannya, dia punya mamah yang dominan, lebih dominan dari papanya, dan ngomongannya selalu negatif, gak pernah membangun, selalu merendahkan. Saya kasih tahu, suami yang demikian, itu dia paling gak mau punya istri dominan. Begitu dia lihat istrinya dominan, dia akan bangkit amarahnya dan pasti menekan istrinya balik. Kenapa? Karena selama dia hidup dari kecil, dia punya mamah yang kayak gitu. Dia gak bakal mau ditekan lagi. Pernikahan seperti ini gak akan pernah bahagia. Kalau engkau tahu ada hal-hal sensitif di masa lalu pasanganmu, jangan coba-coba pencet tombol itu. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Learn his or her sensitive areas. Don't press the wrong button. Area sensitif dalam hidup saya adalah kata menuntut. Ketika Jojo marah sama saya, dia bilang gini, kamu itu banyak nuntut. Begitu dia bilang kata menuntut, saya marahnya minta ampun. Kenapa? Karena kata itu sensitif buat saya. Saya tuh dari kecil gak pernah minta apa-apa sama orang tua saya. Kata menuntut itu saya jauhkan dari kamu saya. Ketika saya menikah sama Jojo, mami saya ngomong gini, yang naksir sama lu tuh banyak yang kaya, kenapa nikahnya sama yang kere? Suami saya gak kere, tapi dia hamba Tuhan. Dan di mata orang mertua itu kan hamba Tuhan tuh kere gitu loh. Nah besoknya kami mau nikah, malam terakhir sebelum menikah, malam widodaren, mami saya masih kasih pertanyaan yang sama. Lu yakin mau kawin sama Jojo? Dia pendeta loh. Aduh langsung sedih banget. Saya ngerti nih mami saya kecewa. Kok saya nikahnya sama pendeta gitu. Jadi saya langsung bertekad malam itu bahwa kalau kurang saya tidak akan pernah ngomong, bahwa kalau kami susah saya akan bertahan, bahwa saya akan menurunkan standar hidup saya demi seorang Jojo. Saya ngerti saya akan jadi istri hamba Tuhan, saya harus bisa menyesuaikan gaya hidup hamba Tuhan. Saudara, bukannya saya merendahkan nilai hidup saya, tapi saya mau membuktikan bahwa pilihan saya pertanggungjawabkan. Saya tidak pernah nuntut apapun dari Jojo, nggak pernah minta dibelikan apapun. Jadi ketika kata menuntut itu muncul, saya marahnya minta ampun, saya bilang gini, sebutkan apa yang saya pernah tuntut dari kamu. Ini cerita kami, tapi bagaimana dengan hidup Anda? Setiap kita punya area sensitif yang gak boleh pasangan kita pencet, itu yang bikin kita marah. Kalau saudara tahu itu area sensitif dia, jangan bikin dia marah. Amen. Kalau saudara pengen punya rumah tangga yang bahagia, berhenti saling menuntut, berhenti saling menyakiti, mulailah saling melayani, mulailah saling menghargai, dan jangan lewati line itu. Saling menghargai dan putuskan hari ini, saya mau bahagia dan saya mau membahagiakan pasangan saya. Kebahagiaan itu dimulai dari diri sendiri. Survei membuktikan hanya 10% pengaruh luar membuat kita bahagia. 90% itu dari diri kita sendiri. Katakan I want to be happy.